Oke, jadi mari kita lanjutkan lagi mengenai pembahasan dari Classroom of the Elite untuk adaptasi dari tahun ketiga pada volume pertamanya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, setelah Cabashira Sensei membubarkan kelas dan meminta semua siswa yang ada di kelas 3A untuk tidak lebih dulu mendekati Ayano Koji yang baru saja pindah ke kelas 3C. Cerita akan masuk ke dalam adaptasi chapter kedua yang berjudul Konfirmasi, di mana bagian intro untuk chapter kedua kali ini itu sendiri masih dalam POV-nya si Horikita Suzune. Ya, karena kelas pelajaran penuh baru akan dimulai besok hari pertama di tahun ajaran baru akan segera berakhir sekitar pukul 11.30 siang. Di mana setelah itu semua siswa akan memiliki jam bebas mereka. Namun sepertinya tidak. Mungkin lebih tepat kalau dikatakan bahwa hari ini berakhir tanpa ada yang menyadarinya. Sebuah kisah yang sulit untuk dipercaya tentang kepindahan dari Ayano Koji-kun. Ya, awalnya sulit untuk dipercaya dan bahkan sekarang aku masih belum benar-benar yakin, ucap si Horikita. Di mana Horikita selalu mengucapkan kalimat berulang seperti ini tidak mungkin benar, ini tidak mungkin benar. Aku terus mengulang kata-kata itu di dalam hati seperti sebuah mantra. Tapi ya, ini bukan kesalahpahaman. Dan ini bukan juga sebuah mimpi. Ini benar-benar terjadi di dalam kenyataan dan secara langsung. Aku ingin menemuinya, namun aku juga merasa tidak ingin menemuinya. Ya, sejujurnya ada bagian dari diriku yang takut untuk bertemu dengannya. Bukan hanya sekedar rasa takut biasa, ini rasa takut yang sangat luar biasa. Begitu luar biasanya hingga aku tidak bisa menahannya, ucap si Horikita. Di mana sementara kekacauan dalam diriku terus berlanjut, aku mencoba untuk menatap tanganku sendiri. Melihat telapak tanganku keduanya gemetaran. Ya, hanya dengan membayangkannya saja membuat tubuhku ikut bergetar. Di mana Horikita juga berkata, namun, aku harus berusaha mengusir pikiran itu, menolaknya. Tapi meskipun begitu, aku harus memastikan niat sebenarnya dari Ayano Koji. Ya, menyerah bukanlah pilihan. Di mana tujuannya? Kata-katanya sendiri belum pernah benar-benar ia katakan secara langsung kepadaku. Ya, masih ada waktu untuk menilai semuanya. Dan setelah aku memastikan kebenarannya, mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kami. Di mana tanpa sadar, Horikita kembali lagi berucap, jadi mari kita pastikan. Nah, bersandar sepenuhnya pada tekad tersebut, Horikita mulai berdiri dari kursinya. Namun saat Horikita mulai ingin bergerak, Hirata tiba-tiba saja memanggilnya. Horikita-san. Ya, Hirata yang sudah menunggu pergerakan Horikita tiba-tiba saja menghampirinya. Di mana baik Sudo dan beberapa siswa lainnya mulai memperhatikan Horikita dan juga si Hirata. Maaf, tapi bisakah ditunda sebentar? Aku akan menemuinya sekarang, ucap si Horikita. Di mana Horikita tidak dalam kondisi untuk berbasa-basi lebih jauh pada saat ini. Ya, tanpa mengambil tasnya, Horikita melangkah keluar kelas dan berjalan di sebuah lorong, hanya dengan ponsel di tangannya. Nah, masih dalam POV-nya si Horikita, di mana sejak bel tanda berakhirnya pelajaran hari ini berbunyi, sudah cukup lama waktu berlalu. Begitu aku melangkah ke lorong, aku melihat banyak siswa yang mulai pulang ke asrama mereka. Namun saat aku melihat sekelilingku, aku langsung merasakan suasana yang berbeda di antara siswa-siswa dari kelas lain. Entah para guru di setiap kelas sudah mengumumkan kepindahan dari si Ayano Koji ataupun belum. Yang jelas sekarang semua siswa di angkatan ini sudah mendengar kabar tentang kepindahan si Ayano Koji. Di mana tatapan penasaran yang tertuju padaku sudah cukup menjelaskan semuanya. Tentu saja, tatapan itu pasti memiliki berbagai makna dan juga asumsi. Mungkin ada teori bahwa dia dikirim sebagai mata-mata ke kelas lain, atau dia dikeluarkan dari kelas kami, atau mungkin dia mengkhianati kami. Ya, banyak spekulasi tak berdasar mungkin sedang beredar pada saat ini. Tapi semua itu tidak penting lagi sekarang. Sebelum kita bisa memahami pikiran orang lain, kita bahkan belum tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh kelas kami atau Ayano Koji itu sendiri. Dan tanpa ragu, aku mendorong pintu kelas yang dulu dimiliki Sakayanagi. Di mana seandainya saja dia masih ada di sini, aku pasti bisa menemukannya. Ya, aku awalnya berpikir begitu. Tapi
Saat aku mencari sosoknya, tanpa sadar aku menghitung jumlah meja di dalam kelasnya. Ya, meskipun Sakayanagi seharusnya sudah pergi atas keinginannya sendiri, jumlah kursi di kelas tersebut masih tidak berkurang. Namun meskipun begitu, di dalam kelas hanya ada beberapa siswa laki-laki dan juga perempuan, dan tidak ada tanda-tanda dari Ayano Koji. Shijo-kun, aku memanggil Shijo, satu-satunya siswa yang paling dekat denganku di kelas 3C. Kamu butuh sesuatu dariku, ucap Shijo. Kamu tahu kenapa aku di sini kan? Di mana Ayano Koji, ucap si Horikita. Di mana Shijo berkata, dia baru saja keluar dari kelas beberapa menit yang lalu. Kurasa dia pergi ke Keaki Mall. Begitu ya, terima kasih, ucap si Horikita. Ya, kalau begitu, aku tidak punya urusan lagi di sini. Saat kembali ke lorong, ekspresi mengejek dari beberapa siswa langsung terlihat. Sungguh menyebalkan mengetahui bahwa di tengah masalah yang sedang terjadi, mereka justru menganggapnya sebagai lelucon. Di mana aku mempercepat langkahku dan mencoba untuk menelepon Ayano Koji. Ponsel berdering, tapi tidak peduli seberapa lama aku menunggu, dia tidak akan menjawab. Apakah dia tidak menyadarinya, atau dia menyadari tapi memilih untuk tidak menjawabnya? Nah, di tengah-tengah kegelisahannya si Horikita, ada seorang siswa yang memanggil Horikita dari belakang. Horikita-san, ya, Matsushita adalah orang yang memanggilku saat aku menuju ke loker sepatu. Maaf, tapi aku sedang buru-buru sekarang ini, ucap si Horikita. Di mana Matsushita menjawab, aku tahu, kamu mau menemui Ayano Koji bukan? Biar aku ikut bersamamu. Dan Matsushita pun mulai berjalan di sampingku, menyamakan langkah tanpa berhenti. Di mana Horikita yang memperhatikan hal tersebut lantas berkata, apa maksudmu? Dan Matsushita pun menjawab, aku ingin tahu alasan Ayano Koji-kun pindah. Hanya untuk memastikannya saja, kalau ini bukan bagian dari strategimu kan, Horikita? Di mana Horikita membalas, sayangnya aku tidak punya rencana seperti itu. Jika kita memindahkannya ke kelas Ryuen, mungkin itu bisa masuk akal sebagai sebuah strategi. Tapi tidak ada gunanya menjatuhkannya ke kelas C. Sekarang setelah Sakayanagi pergi, tidak ada alasan lain untuk bergabung ke kelas tersebut. Begitu ya, aku juga berpikir begitu. Jadi Ayano Koji-kun memutuskan pindah tanpa memberitahu siapapun ya, tanya si Matsushita. Di mana Horikita menjelaskan, aku tidak tahu apakah dia diminta seseorang atau mungkin diancam. Mungkin dia tergoda oleh sejumlah besar uang. Berbagai pikiran liar mulai berlarian di kepalaku, tapi aku segera menepisnya. Setidaknya dia bukan orang yang mudah tergoda oleh uang, dan seseorang sekelas dia tidak mungkin dengan mudahnya pindah hanya karena ancaman. Ini adalah kenyataan yang tidak mau aku hadapi. Ya, dengan kata lain, kemungkinan terburuk adalah bahwa keputusan pindah ini adalah sesuatu yang Ayano Koji pikirkan sendiri, dan dia putuskan sendiri. Ya, saat ini aku tidak ingin berspekulasi. Jangan membahas ini sampai kita mendengar langsung darinya. Jadi tolong tunggulah, ucap si Horikita. Aku juga ingin tahu, aku ingin mendengar penjelasannya dengan telingaku sendiri. Pasti ada alasan yang akhirnya masuk akal bagi kita, jawab si Matsushita. Nah, masih dalam POV-nya si Horikita. Aku juga ingin mendapatkan jawaban yang bisa ku terima. Ya, dia memang tidak banyak berbicara kepadaku. Tidak, dia lebih tepatnya sering menyembunyikan banyak hal untuk dirinya sendiri di depan orang lain. Karena itulah orang-orang terkadang salah paham dan menganggapnya tidak kompeten atau bahkan membencinya. Tapi sebenarnya dia tidak seperti itu. Meskipun terlihat enggan, dia tetap peduli pada kelas kita dan bersedia untuk membantu. Ya, pasti ada alasan yang belum dia ungkapkan. Mungkin dia merasakan ada sesuatu yang aneh atau berbahaya di kelas Sakayanagi dulu, atau mungkin dia diancam oleh seseorang yang lebih berkuasa. Ya, itu bisa menjelaskan kenapa dia pergi sendirian tanpa memberitahu siapapun. Dimana rasanya seperti aksi seorang pahlawan di sebuah film. Dan ya, aku diam-diam berharap itu memang alasannya. Tapi itu bukanlah satu-satunya hal yang penting. Aku berharap dia setidaknya berbicara dulu dengan kami. Apapun alasannya untuk pindah, pergi begitu saja tanpa sepatah kata, hal seperti itu sama sekali tidak bisa diterima. Ayano Koji-kun, kenapa? Apakah aku begitu tidak bisa diandalkan? Betapa bodohnya diriku, ucap si Horikita. Ya, mungkin itulah jawabannya. Bahkan saat aku mempertanyakan semua ini, aku tidak bisa menahan tawaku sendiri. Baginya, aku mungkin masih seperti anak kecil, seseorang yang tidak pantas berdiri di sisinya. Aku bahkan bukan seseorang yang bisa dia andalkan.
Nah, melihat sikap Horikita yang aneh, Matsushita pun bertanya, "Horikita-san, apa kau baik-baik saja?" Di mana Matsushita bertanya dengan suara yang terdengar seperti penuh kekhawatiran. Namun Horikita menjawab, "Aku baik-baik saja. Yang lebih penting ini tentang Ayano Koji-kun. Pindah kelasnya sudah resmi diputuskan, namun masih ada kemungkinan besar bahwa ini bukanlah pilihannya sendiri. Jika memang begitu, maka kita akan menyelamatkannya. Bukan hanya aku, tapi seluruh kelas harus mengumpulkan poin pribadi demi dirinya." So, singkat cerita, Horikita dan juga Matsushita telah sampai ke Keaki Mall. Di mana pada part pertama di chapter kedua kali ini, POV masih ada pada dirinya si Horikita. "Aku tiba di Keaki Mall. Berdasarkan apa yang dikatakan si Jokun padaku, dan mengikuti informasi yang kudapat dari menghentikan seseorang siswa secara acak, aku menuju ke sebuah kafe. Dan jika informasi itu benar, maka Ayano Koji seharusnya ada di sana." Ekspresi seperti apa yang akan ia tunjukkan sekarang, bagaimana raut wajahnya saat ini, dan apa yang sedang ia pikirkan. Berusaha menahan perasaanku yang tidak sabaran, kami akhirnya sampai di tempat tujuan kami. Di sudut sebuah kafe, aku melihat Ayano Koji bersama dengan Hashimoto dan juga Morishita dari kelas 3C, serta ada Ichinose dari kelas 3D. "Itu dia," bisik si Matsushita. Ya, ia terlihat seperti biasa, seolah hanya sedang mengobrol normal dengan orang-orang di sekitarnya. Seakan tidak ada hal yang aneh terjadi, sepertinya dia sama sekali tidak terganggu dengan kepindahannya. Padahal kejadian itu baru saja terjadi 1 jam yang lalu, ucap si Horikita. Di mana ia memperlakukan seakan itu sudah terjadi di masa lalu. "Baiklah, mari kita bicara. Kita mulai dengan berbicara saja. Hal lain akan menyusul nantinya," ucap si Horikita yang mulai maju mendekati si Ayano. Nah, kayaknya itu aja lah dulu ya untuk video kali ini, dan kelanjutannya akan aku buat di video yang terpisah. Jadi kalian tungguin aja, dan jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, siapa tahu menarik gitu kan, nanti akan aku coba lanjutin." Dan jika ada yang salah, aku minta maaf, karena untuk isi chapter dari light novel ini tuh sendiri aku dapatkan dari salah satu konten kreator translator COT ya, bernama Anime Anywhere, yang aku terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menggunakan ChatGPT. Jadi jika ada kesalahan dan juga beberapa kata dari tempat lain ya yang biasa kalian baca light novel, aku minta maaf, dan sampai jumpa di video yang lainnya. Jenny.